Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran kita tentang perjanjian lama, kita sampai pada kitab Ayub, kitab puisi yang pertama. Kita telah mencapai pasal yang ketiga. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Dr. Adil Habib, selamat Terima datang. kasih, Saudara Dr. Ayat. Fayez Fuad, selamat datang. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Ya. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Seorang penyair berkata, ketika dia menderita dan tidak menemukan siapapun untuk membantunya di tengah penderitaannya, Yesus Tuhanku, tempat kediamanku, padamu aku bersandar. Engkau adalah batu karang abadi, fondasi imanku. Aku melihat engkau di dekatku, ya Yesus, dengan mata iman. Tangan kananmu menghapus air mataku di saat duka. Dalam kesendirianku, dalam kesedihanku, mengingatmu adalah penghiburanku. Dalam kesengsaraanku, dalam keluh kesahku, engkau menghilangkan kesedihanku. Jika aku kelebihan beban seperti orang yang sangat terbebani, engkau menyelamatkanku dari semua bahaya dan engkau tidak melupakanku. Tidak ada manfaat ya Tuhan dari bantuan manusia. Pegang tanganku, ya juru selamatku. Engkau adalah penolong terbaik. Dengan kata-kata ini kita bisa menggambarkan situasi Ayub ketika teman-temannya diam di sekelilingnya. Selama hampir 7 hari, mereka masing-masing tidak memberikan kata-kata penghiburan bagi Ayub. Tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan dia tanpa penghiburan. Saudara Adel, maukah Anda menjelaskan kepada kami keadaan Ayub, keadaan psikologisnya, dan keadaan sosialnya pada tahap itu, ketika teman-temannya datang kepadanya dan tidak bisa menghiburnya? Saya pikir hal-hal yang hilang dari Ayub pada tingkat sosial dan yang memukulnya hingga tingkat fisik sangat mempengaruhi situasi psikologisnya. Dan dapat saya katakan Saudara Ayat, hal pertama yang hilang dari Ayub adalah iblis melucuti dia dari semua propertinya. Dia berubah dari yang terkaya jadi yang termiskin. Hal kedua yang hilang darinya adalah iblis merenggut dia dari anak-anaknya. Ketiga, iblis tidak hanya merenggut harta dan anaknya, namun dia melucuti kesehatan Ayub dan dia menjadi orang yang sakit. Keempat, dia bahkan kehilangan simpati dari istrinya, pasangan hidupnya sendiri. Kelima, bahkan simpati dari teman-temannya pun tidak ada. Hal-hal sosial dan fisik sangat mempengaruhi keadaan psikologis Ayub. Sampai-sampai jika kita baca sesudahnya, kita akan melihat bahwa Ayub mulai meragukan keadilan Allah terhadapnya. Ayub merasa Tuhan bersikap tidak adil terhadapnya. Dan yang paling berbahaya adalah dia mulai ragu atau kehilangan pandangan dari kasih Allah kepadanya. Jadi dia bahkan berkata, kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Sudah jelas kehilangannya secara sosial dan apa yang menimpanya secara fisik mempengaruhinya. Ayub terlihat sangat terbebani dan tentunya membuat dia murung. Benar. Saudara Fayez, tentu rincian ini menimbulkan pertanyaan di hadapan setiap orang saleh, baik dalam kasus Ayub ataupun Asaf. Kita menemukan bahwa dia memiliki pertanyaan tentang keadilan Tuhan dalam membedakan antara orang percaya dan kafir. Di mana di dalam Alkitab kita menemukan jawaban atas pertanyaan dan kebingungan dari orang saleh. Sebenarnya kita tidak dapat menemukan jawaban yang memuaskan bagi semua orang percaya yang saleh dalam kebingungan dan pertanyaan mereka di dalam perjanjian lama. Sampai kita mencapai deklarasi penuh dari perjanjian baru. Jadi kita perhatikan bahwa Ayub mengajukan beberapa pertanyaan bahwa tidak ada yang bisa menjawab sampai kita mencapai perjanjian baru. Misalnya tentang pertanyaan yang diulang 3 kali. Sekali di pasal 9, di pasal 15, dan di pasal 25. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah. Dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih.
Lalu bagaimana seorang manusia dapat menjadi benar di hadapan Allah? Siapa yang bisa menjawab dalam perjanjian lama? Ketika kita sampai di perjanjian baru, kita menemukan jawaban yang memuaskan dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Misalnya dia mengajukan pertanyaan jikalau di sampingnya ada malaikat, penengah satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar. Pada manusia, di manakah mediator satu di antara 1000 yang menunjukkan kejujuran kepada manusia? Tidak ada. Tidak ada seorang pun di perjanjian lama, tapi kita tahu bahwa ada satu Allah dan hanya satu penengah antara Allah dengan manusia, yaitu Kristus Yesus. Jawabannya ada di dalam perjanjian baru, misalnya kalau manusia mati dapatkah hidup lagi? Mungkinkah orang mati bisa hidup kembali? Jawabannya ada di Yohanes pasal 11. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kita tidak dapat menemukan jawaban yang memuaskan kecuali dalam perjanjian baru yang mengingat pernyataan lengkapnya. Izinkan saya mengatakan bahwa jawaban atas pertanyaan apapun yang dimiliki orang percaya hanya akan ditemukan dalam kedekatan dengan Tuhan. Banyak orang percaya yang menderita. Mereka kehilangan harta benda, orang yang dicintai. Mereka punya pertanyaan, mengapa Tuhan? Dan ketika jauh dari Tuhan, mereka tidak akan menemukan jawabannya. Benar. Saudara Adel, ada pertanyaan yang selalu diulang. Jika Ayub adalah orang yang baik dan jujur, mengapa dia tidak dibawa ke surga? Bukankah surga tempat orang-orang yang terdakwa dan juga jujur? Apakah yang dia butuhkan untuk dapat mencapai surga? Ada orang-orang saudara Ayat yang salah memahami kata jujur. Mereka berpikir bahwa orang jujur adalah orang yang tidak membunuh atau mencuri atau berzina, dan mereka yang hanya bekerja dan berikutnya langsung pulang. Mereka menganggap inilah orang yang jujur, namun sebenarnya mereka melupakan bahwa bahkan jika orang ini tampak sopan dan tampak santun, namun kata-kata Daud digenapi dalam dirinya dalam Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Terlahir dengan kedurhakaan membuatnya membutuhkan sosok seorang penyelamat. Mereka yang masuk surga bukan hanya karena sopan atau berpendidikan atau dari keluarga yang baik, namun untuk dapat masuk surga harus ada pengampunan atas dosa-dosanya. Dan dia harus dilahirkan kembali dari Allah. Oleh karena itu ketika Kristus bicara kepada Nikodemus yang adalah guru Yahudi dalam Yohanes 3, dia mengatakan kepadanya sebuah ayat yang indah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kebaikan yang dibutuhkan untuk masuk surga bukanlah kebaikan yang tampak dari perbuatan baik, Benar. tetapi perubahan dalam hidup untuk menyesuaikan diri Benar. dengan kekudusan Allah. Benar. Dan ini adalah iman dalam Tuhan Yesus. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, saya akan kembali lagi menemui Anda setelah rehat. 3 keluhan Ayub dalam pasal ini disebutkan dalam ayat 1 sampai 10, 11 sampai 19, dan 20 sampai 26. Ayub mula-mula mengeluhkan hari kelahirannya, dan dia tidak ingin itu terjadi seolah-olah dia berkata, hidup itu sulit, jadi mengapa saya dilahirkan? Kemudian Ayub mengeluh bahwa dia tidak mati begitu dia lahir. Seolah dia berkata, jika Tuhan mengizinkan kelahiranku, mengapa dia tidak membunuhku segera setelah aku lahir? Dalam cobaannya, dia mengeluh tentang umur panjang. Ini seperti dia mengatakan, jika Tuhan telah mengizinkan kelahiran saya dan berumur panjang, mengapa saya hidup dalam kesakitan? Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pasal 3 ayat yang pertama mengatakan, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Apakah ini perubahan dalam hubungan Ayub dengan Tuhan? Dan dengan demikian, iblis telah berhasil membiarkan Ayub mulai mengutuk dan menghina. Apakah mengutuki hari lahirnya dianggap sebagai perubahan keadaan Ayub ketika dia kehilangan iman dan kekuatannya? Saya kira dia tidak kehilangan imannya. Tapi ini adalah kegagalan yang sama seperti siapapun yang pernah melewatinya. Jadi dia ungkapkan kegagalannya dengan kata-kata ini. Dan kata-kata ini muncul setelah teman-temannya tinggal bersamanya selama 7 hari. Saya rasa dia memperhatikan ekspresi mereka. Dan dia melihat bahwa mereka sedang berpikir. Saya pikir Ayub bisa merasakan apakah mereka menunjukkan kebaikan atau kebingungan atau keraguan.
Jadi sepertinya dia telah memperhatikan ekspresi mereka, jadi dia merasa teman-temannya tidak mendukung atau memberi dorongan, malahan mereka tampak menjadi beban. Jadi dia mengucapkan kata-kata yang kita dengar di bait pertama, dia menghina kelahirannya. Saya tahu bahwa kata menghina adalah kebalikan dari kata memberkati. Jadi dia berkata sedikit seolah-olah seorang sedang menjelaskan kesulitan hari itu. Dia mengatakan, ini adalah hari yang sulit. Hari yang sulit. Dan ini bukanlah arti hinaan dan makian seperti yang dipikirkan sebagian orang. Sebagaimana Yeremia, ketika Yeremia gagal, dia mengatakan hal Yeremia yang sama. 20. Menyatakan hal yang sama, saya berharap hari saya dilahirkan tidak pernah ada. Tepat. Saya akan membaca beberapa ayat di pasal 3, kemudian kembali untuk bertanya. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap dari hari kelahiranku, dan malam ia mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada di dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, juga tidak ada cahaya yang bersinar atasnya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan. Dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari. Oleh mereka yang pandai membangkitkan amarah, Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merkahnya fajar. Karena tidak ditutupinya pintu kandungan ibuku dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Saya ingin kembali kepada Anda Dr. Fayez dengan sebuah pertanyaan. Jika Ayub gagal dan mengatakan kata-kata ini yang mungkin menggambarkan hari celaka, dia dilahirkan dengan pandangannya sendiri, apakah perilaku normal yang seharusnya kita lakukan ketika kita menderita? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harusnya kita katakan? Ya, Tuhan telah menyediakan sikap yang benar bagi orang beriman ketika dia mengalami penderitaan, pencobaan, dan kesulitan. Dalam Amsal 3 yang dikutip Rasul Paulus dalam Ibrani 12, dia menjelaskan bahwa orang percaya dapat mengambil salah satu dari 3 sikap ketika dia menghadapi kesulitan, masalah, atau disiplin. Posisi pertama adalah bahwa seseorang dapat membenci disiplin Tuhan atau urusan Tuhan. Jika saya sedang mengalami keadaan yang sulit, saya mengatakan bahwa semua orang mengalami keadaan yang sulit. Tuhan mengizinkan saya menderita penyakit misalnya. Saya katakan oke, semua orang sakit, tidak ada masalah. Saya akan pergi ke dokter, saya punya uang. Dan aku akan mendapatkan obat. Saya membenci disiplin Allah. Cara lainnya adalah saya tidak tahan dengan pendisiplinan Tuhan. Saya menghadapi masalah apapun, saya berkata, tidak Tuhan terlalu keras padaku. Ini di luar kemampuan saya dan saya melemah. Hubungan saya dengan Tuhan terputus, persekutuan saya terputus. Dan saya kehilangan hubungan saya dengan Alkitab. Saya tidak mencoba untuk membaca Alkitab dan saya tidak berdoa dan saya tidak pergi ke pertemuan. Saya melemah di bawah disiplin dan urusan Tuhan dan saya pikir Tuhan begitu keras pada saya. Tetapi orang yang paling baik bukanlah orang yang melemahkan atau meremehkan disiplin Tuhan. Tetapi mereka yang dilatih dalam urusan pendisiplinan atau pemurnian Tuhan. Kepada mereka yang dilatih olehnya, seolah-olah kata dilatih menunjukkan seorang yang membawa beban berat. Saya membawa urusan Tuhan ke hadirat Tuhan dan menanyakan kepada Tuhan, apa yang kau inginkan dariku? Apa yang ingin kau ubah? Apa yang ingin engkau ubah? Apa sebenarnya tujuan engkau? Oke, ubah aku Tuhan, katakan padaku apa masalah yang ada padaku, selidiki aku Tuhan, dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah kecemasanku dan lihat apakah ada jalan jahat dalam diriku, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saya berbicara dengan Tuhan dan menyelidiki diri di hadirat Tuhan. Hasilnya adalah tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Urusan ilahi itu menghasilkan dalam diriku kehidupan yang berbuah. Saya menikmati kedamaian dalam segala keadaan. Sebenarnya kata berbuah seperti muncul karakter ilahi dalam diri saya. Dalam situasi ini saya mendekati Tuhan dengan semangat yang patah dan roh yang lembut. Dan saya bersujud di hadapan Tuhan berkata, Tuhan berikan aku dan beritahu aku apa yang kau ingin aku lakukan. Tapi janganlah menjauh dari Tuhan dan mengutuk hari kelahiran. Dan Ayub tidak hanya mengutuk hari lahir, pasal ini dibagi menjadi 2 bagian dari ayat 3 sampai 19. Dia membenci hari kelahirannya. Dari ayat 19 sampai akhir pasal, dia mengharapkan hari kematiannya. Dia membenci kehidupan dan ingin mati. Ini bukanlah sikap yang benar, karena bahkan dalam Roma 9 dan Yesaya 45 kita membaca, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Benar. Tidak benar bagi seorang mengatakan pada bapaknya, mengapa engkau menciptakan saya? Benar. Saudara Adel, saya berharap jika Anda mengadakan perbandingan sederhana antara Ayub ketika dia terluka dan mengucapkan kata-kata yang paling keras dan Kristus yang paling terluka ketika dia dilukai dan dicerca dan juga menderita. Apakah reaksi dari Kristus?
Kristus, segala kemuliaan baginya, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengannya. Bahkan penderitaan Ayub tak sebanding dengan penderitaan yang Kristus alami. Alkitab berkata seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Begitu banyak situasi sulit yang dihadapi oleh Kristus, namun kita tidak pernah mendengar kata keluhan darinya. Tidak kita temukan dia menghina harinya seperti Ayub, dan tidak terdengar dia meminta kematian. Izinkan saya katakan bahwa dalam situasi tersulit pada malam di mana Kristus dihianati, Alkitab menulis bahwa jiwa Yesus sangat sedih seperti ingin mati rasanya. Namun malam itu dia tidak meminta kematian, dia tidak berkata kepada Tuhan, "Tuhan, ambillah jiwaku." Namun justru dia berdoa kepada Bapa, "Tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Dalam situasi tersulit dia selalu berserah diri pada Bapa. Dia berkata, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu karena Engkau bijak." Tuhan Yesus memberikan pujian dan ucapan syukur dalam Benar. keadaannya yang paling gelap, Benar. dalam situasinya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak Ketika membalas menderita, ia dengan tidak caci mengancam. maki, tetapi dia menyerahkannya kepada Yang Dia yang menghakimi menghakimi dengan dengan adil. Silakan. Dalam Matius 11 dan Lukas 10, dua pasal berbicara tentang kota-kota di mana dia membuat mujizat terbesar tapi mereka tidak bertobat. Dan mereka mulai memberitahunya oleh Beelzebul dan setan diusir. Kemudian mereka memberitahu dia, "Engkau orang Samaria dan kerasukan setan." Tapi pada saat yang sama dalam Lukas pasal 10, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Pelayanannya sepertinya tidak berhasil. Dia melayani dan tidak ada hasil dari pelayanannya. Tetapi Kristus tidak pernah menghina keberadaannya. Dia tunduk pada kehendak Bapanya. Benar, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Kita melihat Ayub dalam pasal ini mengutuk hari kelahirannya dan seperti yang dikatakan saudara Fayez, setelah itu dia berharap untuk mati. Alkitab memuji ketekunan Ayub. Kami selalu berbicara tentang ketekunan Ayub. Sekarang di manakah ketekunan di sini ketika dia mengucapkan kata-kata seperti itu? Apakah ini ketekunan yang nyata yang Alkitab ingin kita praktekkan atau ini semacam menyerah pada keadaan yang menimpanya? Apakah perbedaan antara ketekunan dan menyerah? Apakah dia benar-benar gigih dan berhasil dalam pencobaan? Memang, kita butuh penjelasan. Ya, tentu saja Alkitab memuji sifat Ayub seperti yang kita baca dalam Yakobus, "Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan." Tapi ketekunan Yakub habis setelah pasal kedua. Maksud saya setelah pencobaan ke-6, ketika teman-temannya datang, ini adalah pencobaan ke-7. Jadi setelah teman-temannya datang dan menuduhnya bahwa dia pasti melakukan masalah besar dan dia jatuh ke dalam dosa besar, oleh karena itu Tuhan menghukumnya, dia kehabisan ketekunan. Maksud saya, mulai dari pasal 3 tidak ada ketekunan. Tapi ketika Tuhan memuji ketekunan Ayub, yang memujinya atas ketekunannya yang berlangsung selama 6 ujian yang pahit. Pada akhirnya dia berkata, "Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Sampai saat itu dia luar biasa, lalu dia menjadi tidak sabar. Dia menjadi tidak sabar. Tapi apakah ukuran ketekunan Alkitabiah seperti yang diminta oleh Alkitab? Seperti apa ketekunan itu? Ketekunan Alkitabiah terkait dengan bersyukur dan mempercayai Tuhan. Saya menunggu Tuhan dan saya percaya Dia. Saya tahu bahwa Dia memiliki waktunya dan Dia akan ikut campur. Oleh karena itu saya tidak membuang percayaan diri saya yang memiliki pahala besar. Ini adalah ketekunan ilahi. Tapi menyerah artinya aku kehilangan kepercayaan, kehilangan harapan. Saya membayangkan Tuhan telah meninggalkan saya. Dan inilah yang benar-benar mulai kita lihat dari pasal 3 ke pasal 38. Ayub mengaitkan dengan kekejaman dan pengabaikan Tuhan dan ketidakpekaan terhadap perasaan tentang orang yang kehilangan segalanya dan kehilangan anak-anaknya. Dia mengaitkan kekejaman dan kejahatan dengan Tuhan. Ini adalah perasaan yang sangat buruk. Saya ingin bertanya lagi apa yang dikatakan Ayub tentang hari itu. Mengutuki kelahirannya atau seperti yang dikatakan bahwa ini artinya mengatakan kata-kata keras tentang hari kelahirannya. Di antara hal-hal yang dia katakan malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Ini berarti ini adalah hari yang kelam ketika saya datang. Orang mengatakan sebaliknya, hari kelahiranku adalah hari yang bahagia, tetapi katanya ulang tahunnya adalah hari yang kelam. Seberapa jauh kata-kata yang kita ucapkan bisa menyinggung Tuhan dan mempengaruhi rencana Tuhan bagi kita? Mohon jelaskan kepada kami tentang mengontrol lidah saat kita kesakitan.
Bagaimana kita bisa mengendalikan lidah kita ketika kita berkata-kata dalam kesakitan? Ketika Ayub menghina kelahirannya bukan berarti dia mengutuk hari itu, namun seolah dia menggambarkan hari ini sebagai hari yang berat. Dan jangan lupa Ayub sedang dalam masa kegagalan dan keputusasaan. Dan orang beriman pada saat gagal dan putus asa menyatakan kata-kata sulit. Di pasal ini dia bukan hanya mengutuk kelahirannya, namun dia meminta untuk mati. Saya pikir banyak dalam firman Tuhan yang menanyakan hal yang sama ketika mereka berada dalam masa kegagalan. Musa dalam kitab Bilangan pasal 11 meminta untuk mati. Elia dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 juga berdoa agar dia mati. Dan Yunus dalam kitab Yunus pasal 4 berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, ambillah jiwaku." Orang percaya di saat gagal dan putus asa mengatakan hal-hal seperti ini yang sebenarnya tidak memuliakan Tuhan. Kegagalan dan keengganan untuk hidup. Benar. Karena itu Rasul Paulus memberitakan kita dalam Filipi 2 dan berkata, kerjakanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Atau bertengkar. Bersungut adalah protes dalam hati. Aku punya masalah. Hatiku sangat kesal dan mengeluh, tapi saya tidak mengatakannya. Protes tidak sepatah kata pun. diungkapkan dari mulut ke mulut. Berbagai hal dapat berkembang dari keluhan di dalam hati dan orang tersebut mulai mengutarakannya. Dengan kata-kata protes, dan inilah yang terjadi pada Ayub setelah pasal 3. Tetapi Roh Kudus melalui Rasul Paulus ketika ada pencobaan menganjurkan kita untuk menjaga keterangan spiritual dan moral kita. Dan tidak ada keluhan, tidak perselisihan, mengeluh tanpa memprotes di dalam hati dan tanpa memprotes di mulut atas urusan Allah. Di sini Ayub menunjukkan keluhan dan juga perselisihan. Jika kita menganggap orang-orang percaya sedang sakit dan dia memiliki pertanyaan seperti ini, dan dia membawanya kepada Tuhan, membungkuk sebagai sebuah tanda tanya. Ini akan berubah menjadi selaras dengan Tuhan. Orang percaya akan menemukan dirinya dipersatukan dengan kehendak Tuhan. Dia mengerti maksud Tuhan yang memberinya semacam ketundukan dan kesabaran sampai ujian berlalu. Dan Elihu Benar. memberitahunya setelah itu, besar kekuasaannya dan keadilannya. Yang tidak dapat kita pahami, Benar. jadi berkat kasusnya ada di hadapan Tuhan. Jadi bersabarlah, beri Tuhan kesempatan untuk melihat bagaimana masalah diselesaikan. Baik, tentu para hadirin punya komentar sehingga kita bisa mendengarkan bersama-sama. Saya memiliki mentalitas dan perasaan saya sendiri. Saya merasakan tekanan. Apa yang saya harus lakukan dalam situasi ini juga? Saya lemah dan rapuh. Apa yang harus saya lakukan? Beri saya alasan ketika saya mengatakan kata-kata seperti ini bahwa saya lemah. Ya, lemah, tapi saya punya Imam Agung. Dia tahu bagaimana mengatasi kelemahan Siapa dia? saya. Kristus yang duduk di Kristus sebelah sang kanan imam besar. Allah. Dan imam besar berurusan dengan kelemahan. Dan kelemahan itu tidak berarti dosa atau kejatuhan, namun kelemahanku sebagai manusia bejana tanah liat yang rapuh, yang menjadi bingung penuh tanda tanya, dan merasa runtuh, Imam Besar Agung dapat mengatasi kelemahan ini. Baik, kami ingin pertanyaan lain. Ayub bukan pahlawan yang tidak melakukan kesalahan apapun. Namun penilaian Allah adalah kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dia berkenan padanya. Jadi mungkin saat kita juga dalam masa sulit tidak perlu kita mendapat 10 dari 10. Tuhan melihat apa yang kita lakukan hebat di masa pencobaan. Juga rasa sakit menimbulkan pertanyaan. Tuhan mengizinkan faktor rasa sakit untuk memunculkan pertanyaan. Dan Tuhan tidak terganggu dengan pertanyaan kita. Tapi mengasihani diri sendirilah yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Benar. Saya pikir Tuhan sangat menghargai pertanyaan kita di saat-saat kesakitan. Tetapi yang membuat Tuhan sedih adalah ketika kita kesakitan, kita menghubungkan kebodohan atau ketidaktahuan kita kepadanya. Kita menghubungkan ketidakbenaran dan ketidakadilan kepadanya ketika berurusan dengan kita. Tapi kalau kita punya pertanyaan, ya dia mengerti pertanyaan kita dan mengerti kelemahan kita. Dia menimbang pencobaan kita dan tahu betapa beratnya itu. Dan seberat apapun dia memberi kita pertolongan, pelatihan, kekuatan, dan juga dukungan. Dia bersimpati dan membantu kita dan menyelamatkan dengan sempurna. Baik, apa yang telah kita pelajari dari episode ini? Saya melihat bahwa Ayub menjaga dirinya sempurna selama dia terus memandang kepada Tuhan. Tapi saya merasakan ketika teman-temannya datang dan dia mulai melihat mereka dan penampilan mereka dan pandangan mereka, saya melihat dia mulai jatuh. Tepat sekali, catatan yang bagus. Jadi selama kita terus Intervensi manusia di melihat, tempat kejadian. ya ini membuat manusia kehilangan kedamaiannya. Benar, sempurna. Saya juga menyukai gagasan bahwa perasaan apapun yang kita miliki sekalipun kita kesal pada Tuhan atau lebih, hal terbaik adalah datang ke pelukannya dan di sana kita menemukan jawabannya. Dia tidak akan terganggu tapi dia akan memeluk kita. Benar. Ketika kita berada dalam cobaan atau rasa sakit, kita memastikan bahwa tampilan luar harus terlihat baik-baik saja dan tidak ada keluhan. Kita juga mendengar bahwa seharusnya tidak ada perselisihan.
Tidak ada keluhan dari luar dan dari dalam. Benar. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, dalam semua fase kehidupan manusia dihadapkan pada rasa sakit. Rasa sakit membuat manusia merasa lemah dan juga rapuh. Manusia lemah yang tidak menemukan dukungan akan hancur terkena angin. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan orang-orang kudus dan setia, orang yang dicintainya yang merupakan anggota tubuhnya tanpa dukungan. Dia berjanji bersama kita ketika dia berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dia tidak menjanjikan kita perjalanan yang bebas akan masalah, tapi dia menjanjikan kita jaminan untuk mencapai tujuan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Apakah ada rasa sakit? Ya. Apakah ada musuh? Ya, ada. Ada orang Kasdim, Sabean, dan peperangan akan setan. Semua jenis perang yang melawan orang percaya. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Saat kau merasa kalah dan lemah, jangan pernah memberi izin pada lidahmu untuk banyak bicara. Alih-alih menggunakan lidah Anda, gunakanlah lutut Anda. Gunakan lutut dan sujud di hadapan Tuhan di waktu pencobaan untuk mencegah Anda bereaksi yang berlebihan dan berbicara negatif tentang Tuhan. Karena itu, pemirsa terkasih, berhati-hatilah saat Anda kesakitan dan bawalah keluhan Anda hanya kepada Tuhan. Doa Anda yang sengsara pada waktu Anda lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. نعمة غنية اتجهت ليا، فكت نفسي من العبودية، لما ناداني يسوع ودعاني، حالا قلبي تغير فيا، لولا النعمة ما كنت أشوفك، ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري، يلي فادتني بسفك دماك. نعمة تكفي طول الرحلة، من بدايتها لحد لقاك، ماشية معايا كل عناية، حد ما تيجي تاخدني سماك. لولا النعمة ما كنت أشوفك، ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري، يلي فادتني بسفك دماك. لولا النعمة ما كنت أشوفك، ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري، يلي فادتني بسفك دماك. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.